silahkan menggunakan nama lengkap saat join aplikasi Zoom atau menggunakan username kalian pada saat MPLS. Yang keempat, saat kegiatan live Zoom, siswa diharapkan mematikan fitur suara atau dalam posisi mute, kecuali pada saat sesi tanya jawab, kalian dapat menggunakan fitur raise hand atau menulis pertanyaan kalian pada kolom komentar. Dan terakhir, silahkan kalian berpartisipasi aktif tanya jawab nih pada saat sesi tanya jawab, dan itu akan saya persilahkan nantinya. Oke, kalau begitu sudah jelas semuanya peraturannya. Sudah jelas ya. Langsung saja kita mulai sesi pertama ini. Pemateri matrikulasi pada sesi pertama ini adalah Ibu Devi Amalia SPD. Kepada Ibu Devi Amalia SPD, saya persilahkan. Baik, terima kasih banyak Mbak Nia. Anak-anak sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Anak-anak, saat dibutuhkan, kalian boleh menyalakan mikrofon ya. Oke. Hai, sebelum kita mulai kelas kita hari ini, ada baiknya untuk berdoa dulu. Mungkin ada sukarelawan yang bisa membantu menyiapkan teman-temannya. Pakai bahasa Jepang. Bercanda-bercanda ya, pakai bahasa Indonesia aja. Silakan siapa? Ada yang bersedia? Saya mencari para pemberani, ada? Kalau nggak ada, boleh tuh. Oh, ada nih, Nabila Sang. Oh, nengnya sih, Mas. Hai, minta tolong ya. Yuk, siapin dulu. Sebelum kedengeran nggak? Kedengeran? Aman. Sebelum memulai kegiatan pada pagi hari ini, dipersilahkan untuk masing-masing peserta didik berdoa sesuai agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Amin. Oke. Terima kasih Nabila untuk bantuannya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai ya. Oke, minasang, ohayo gozaimasu. Wah, jawabannya apa ya? Ohayo. Ohayo gozaimasu, bener ya. Jadi kalau ada ohayo gozaimasu, jawabannya sama ohayo gozaimasu begitu ya. Oke, alhamdulillah hari ini bertemu lagi dengan kalian. Kok bilangnya lagi ya? Mungkin kalau udah sempat memperhatikan video MPLS kemarin, Sensei sempat mengisi untuk materi kedua. Ada yang masih ingat nggak ya materi apa? Wiyata Mandala. Oh, Wiyata Mandala. Masih ingat ternyata ya? Oke. Terus begini, hari ini kita sedikit berbeda dari yang kemarin, jadi kita akan bahas tentang matrikulasi kelas bahasa Jepang. Jadi kalian akan dapat beberapa informasi terkait dengan kelas bahasa Jepang di SMA Negeri 10 Malang. Nah, sekarang sebelum kita mulai, Sensei ingin sedikit survei nih. Silakan minasang scan barcode berikut. Sensei share screen dulu ya. Oke. Sebentar, otomatis udah selesai. Ini silakan di-scan pakai handphonenya masing-masing. Sensei kasih waktu sekitar berapa menit ya? 2 menit? Dozo. Boleh di-scan dulu. Di-scan, atau kalian bisa, opsinya adalah di-scan, atau kalian bisa masuk ke Mentimeter dan masukkan kode ini. Oke. Sudah semua? Oke? Belum, Bu. Belum? Oke, ditunggu. Baik. Situs Menti ini aku. Ya itu, langsung aja klik di Google Mentimeter begitu. Di Google biasa, bisa Mentimeter. Yuk, dicoba yuk. Oke. Ya. Oke ya. Bentar, Bu, bentar. Oke, ditunggu. Oke. Belum, Bu. Yang sudah aja nggak apa-apa. Yuk, silakan mulai dijawab anak-anak.
pertanyaan pertamanya? Silakan. Yang sudah bisa membuka? Ya, oke, udah ada beberapa orang yang menjawab. Silakan. Kamu pernah nggak sih nonton Doraemon gitu ya? Soalnya, coba dijawab dulu. Rata-rata menjawab iya ya, ini sampai 29 orang masih nih. Oke, kita tunggu dulu. Oke, sejauh ini belum ada yang menjawab tidak ya. Masa kecil bahagia ini rupanya ya, semua pernah nonton Doraemon. Oke, kita tunggu dulu. Hai. Wah, sudah mencapai 80 orang. Masih semuanya pernah nonton. Oke. Kayaknya rata-rata anak Indonesia itu udah pada nonton Doraemon sih kali ya. Ada 104 orang nih yang menjawab. Oke, kita tunggu sebentar lagi. Kita tunggu sampai 150-an deh ya. Paling nggak separuh dari kalian udah menjawab. Oke. Oke. Wah, belum ada jawaban tidak ternyata. Tenang, tenang. Oke. Sudah 137 orang, semuanya masih bilang iya. 139, oke. Oke. Kita cash close kalau udah 150 ya, ini udah setengah dari kalian. Soal-soal. Oke. Hai, oke. Udah cukup, kita geser ke pertanyaan kedua ya, minasan, anak-anak. Oke, untuk pertanyaan kedua, apakah kamu tahu arti dari kata arigato? Oke. Oh, ada yang tidak, 2 orang tidak mengerti. Oke, kita lihat yang iya, 130. Oke, masih bergerak. Sudah sampai 170. Oh, ternyata banyak tuh yang tahu arti kata arigato ya. Oke. Kita tunggu sampai. Oke, masih jalan. Oke. Hai, oh ada 6 orang yang nggak ngerti arti kata arigato. Oke. Oke. Kita tunggu sampai 200 ya, baru kita close. Ayo, yang lupa belum di-unmute, di-mute silakan di-mute dulu. Lari ya, tapi Bu. Sekarang 201 deh. Tapi ternyata di sisi lain ada 9 orang nih yang masih belum tahu arti dari kata arigato. Oke. Emang apa sih nak arti kata arigato gozaimasu? Arigato. Terima kasih. Terima kasih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Pernah dengernya di mana? Pernah dengar Nim. kata arigato? Harus saja dengar. Bisa dengar. Oke. Hai, jadi sebenarnya gini anak-anak, survei sedikit aja tentang kata Doraemon dan arigato tadi, itu sebenarnya saya udah tahu bahwa ternyata kalian juga lumayan akrab ya dengan negara Jepang. Ternyata, tahu banget ya Doraemon dari dulu Nobita yang nggak pernah gede-gede itu ya. Iya kan ya? Masih ada sampai sekarang, cuma sayangnya penulis komiknya Doraemon itu sekarang sudah meninggal anak-anak. Dan kemarin sih gosipnya untuk film yang terakhir kemarin Udah nikah kan, Bu? closing. Katanya sih gitu. Nanti kita lihat aja next lanjutannya gimana ya. Intinya Sensei lihat bahwa kalian ternyata sudah lumayan akrab dengan Jepang. Nah, untuk lebih tahu lagi tentang negara Jepang, yuk kita sama-sama lihat dulu video berikut ini ya. Bu Nia minta tolong untuk ditayangkan. Aneh sih Mas. Minasang cermati dulu ya. Selamat datang di Jepang.
musik tradisional Jepang ya anak-anak ya. Mungkin tahu ini tatami, ini ada geisha namanya. Ada baju tradisionalnya, makanan khasnya, budaya. Ini alat musik tradisionalnya, namanya samisen. Itu festival di Jepang. Oke, baik, terima kasih Bu Nia untuk tayangan videonya. Nah, anak-anak, dari video yang tadi, kira-kira apa saja yang bisa kalian simak? Atau mungkin notice nih, ini gitu. Pemandian Apa aja? sakura. Sakura, benar, ada sakura, ada apa lagi? Rumah kayu. Rumah tradisional Jepang, rumah kayu, oke terus. Pemandian air panas. Pemandian air panas, bahasa Jepangnya apa tuh, tahu nggak? Aduh, lali Bu. Upacara minum teh. Upacara Oke, minum upacara teh. minum teh, Maguro benar. sushi, maguro sushi. Maca, maca. Sushi. Maca, maca, maca. Baju tradisional Jepang. Baju tradisional Jepang. Oke, bentar. Baju tradisional Jepang itu namanya apa? Kimono. Kimono yang tebel, yang tipis? Kimono. Yukata. Oh, ada yang tahu. Bagus. Wah, pengetahuannya luas sekali ternyata ya. Jadi anak-anak, tadi adalah beberapa hal yang berhubungan dengan Jepang. Baju tradisional ada, makanan tradisional ada, kayak gitu ya. Kita lihat satu tayangan lagi ya. Bu Nia, minta tolong. Untuk video yang kedua. Tradition with oh iya. Yang suka karakter ya, anime, manga dan lain sebagainya. Tempat wisatanya, salah satu destinasi wisata terbaik di dunia ya.
situ? Oke. Endless discovery ya. Oke, baik. Terima kasih Bu Nia bantuannya. Oke anak-anak, untuk tayangan video yang kedua bisa kita lihat tadi ya, kurang lebih masih sama, intinya di mana Jepang masih mempertahankan sisi tradisionalnya di antara kemodernan yang terjadi begitu ya. Kita sedikit quiz ya, anak-anak tahu nggak agama yang dominan di Jepang itu agama apa? Shinto dan Buddha. Benar, Shinto dan Buddha. Shinto yang Hindu. pertama ya, Shinto, Buddha, diikuti yang lain seperti itu ya. Selamat. Kemudian lagi apa namanya? Pertanyaan berikutnya, ada yang tahu nggak kenapa bunga sakura itu spesial? Yang bisa raise hand dulu deh, atau ngetik namanya dulu deh, biar bisa dipanggil. Ada yang tahu nggak kenapa sih bunga sakura, kan tahu ya tadi ya? Kenapa sih bunga sakura itu spesial? Kira-kira ada yang tahu nggak ya dari sekian banyak anak? Oh ini ada yang raise hand, Farel. Silakan Farel, boleh di-unmute, boleh menjawab. Karena cuman mekar di musim-musim tertentu, Bu. Musim apa tuh? Musim apa? Musim gugur. Nah, gugur. Gugur gak ada Musim apa-apa dong. dingin. Musim dingin adanya salju. Yang benar di musim apa? Info Raffi, dasar. Musim coba Jepang. Musim Jepang. Di sini ada yang raise hand. Raffi coba dari 10 Bima. Oke, Raffi boleh di-unmute kalau mau jawab. Farel makasih ya, jawabannya hanya mekar di musim tertentu, betul. Musim apa tuh yang betul? Semi, bener ya. Jadi kalau musim gugur ya semuanya gugur, anak-anak daunnya, bunganya nggak ada semua gitu ya. Tapi kalau pas musim semi, bunga sakura itu mekar hanya selama 2 minggu. Jadi setelah 2 minggu bunganya berguguran, terus tinggal daunnya aja. Jadi memang momen bunga sakura mekar itu ditunggu banget, dan ada budayanya namanya hanami. Hanami itu budaya melihat bunga sakura kayak gitu. Oke, ini nih pertanyaan berikutnya. Kalau siapa yang bisa nyebutin jenis-jenis makanan Jepang? Raise hand dulu, jangan ngomong dulu. Ayo, pakai tata tertib yang tadi. Silakan. Yang raise hand adalah Abimanyu Ardian Rizky. Silakan. Ada banyak ya makanan Jepang tradisional seperti sushi, kare, Sushi. terus apa ya? Nasi goreng. Ayo. Nato. Terus Ramen. ya ramen, Ramen. soba, wasabi, matcha. Oke. Udon. Ayo, yang menjawab hanya yang raise hand saja. udon, terus Udon, benar. yang mie dingin itu apa? Mie dingin soba. Oh ya udah tadi soba. Ya, soba ya. Iya. Kalau Ardian pernah makan yang mana? Ya banyak sih Bu. Coba sebutin satu aja. Ya sushi, ramen, kare banyak. Satu banyak banget, berarti semua pernah dong. Saya emang agak senang suka? sama budaya Jepang. So desu ka. Gimana? Oishi desu ka? Oishi desu. Oishi desu ne. Oke. Hai, arigatou gozaimasu. Makasih ya. Oke, kita panggil yang berikutnya. Dimas Sang, boleh di-unmute dari kelas 10 Nakula? Ini Makanan khas Jepang ada sashimi, sashimi, sabu-sabu, takoyaki, mochi. Dan Kalau udon. yang udah pernah Dimas coba yang mana? Ramen aja, Bu. Ramen aja. Suka sama ramen? Ada kebab juga, Bu, di sana, Bu. Tidak terlalu. Ini suara siapa ini? Halo? Gimana? Dimas suka sama ramen? Suka ramen? Tidak terlalu suka, Bu. Oh, rasanya gimana menurut Mana? Enakan Indomie ya, Masian ya? Indomie Ya, gede produk ya? lokal, Bu. Gak ada doanya, Bu. Gak ada duanya, benar. Oke. Produk lokal. Terima kasih jawabannya. Arigatou gozaimasu. Oke, next. Pertanyaan berikutnya. Ada yang tahu nggak transportasi yang terkenal di Jepang? Apa tuh namanya? Alat Jalan transportasi kaki. yang terkenal. Raise hand dulu. Rando Busan. Raise hand dulu. Dokter. Kereta cepat. Ayo jaga etika, Pintu tidak kemana boleh saja. ngomong sebelum raise hand. Oke, baik. Kita pilih satu dari kelas 10. Abimanyu Az-Zahra, silakan boleh di-unmute. Oke, Zara gimana alat transportasi yang paling famous di Jepang? Gak apa-apa, maaf kurang dengar.
Alat transportasi yang terkenal namanya apa, Nak? Shinkansen, Bu. Shinkansen, apa itu? Apa itu, Azara, Shinkansen? Kereta cepat. Kereta cepat ya, oke. Hai, terima kasih jawabannya, Azara. Oke, katanya dan emang faktanya, Shinkansen itu adalah kereta tercepat di dunia. Anak-anak tahu nggak nomor 2-nya negara mana yang punya kereta tercepat di dunia? Nomor 1-nya Jepang, nomor 2-nya mana? Ada yang tahu? Pernah dengar mungkin? Ada yang resen kan ini? 10 Kresna, Fadia. Betul? Boleh dinyalakan mic-nya? Korea mungkin? Korea, kurang tepat, Nak. Coba lagi. Terima kasih, Fadia. Kita panggil lagi ya dari kelas 10 Kresna. Eritrina. Dari Cina mungkin, Bu. Dari Cina mungkin masih kurang tepat. Terima kasih sudah menjawab ya. Lagi-lagi, satu orang lagi nih. Dari 10 Nakula, Zaki, silakan. Jerman. Hampir ternyata, Zaki. Terima kasih jawabannya ya. Kok bisa bilangnya hampir ya? Jadi ternyata memang dari negara barat anak-anak. Jadi keduanya itu tercepat adalah dari Rusia. Seperti itu. Nah, anak-anak mungkin sekilas kuisnya kita akhiri dulu ya. Sekarang saya akan menyampaikan materi tentang kelas bahasa Jepang di SMA Negeri 10 Malang. By the way, terima kasih tadi yang sudah berpartisipasi ya. Sekarang disimak dulu baik-baik materinya. Nanti di akhir kalau misalkan ada yang mau ditanyakan, minasang boleh seperti tadi ya, raise hand dulu, oke? Silakan disimak dulu materinya. Sebentar ya. Hai. Apakah sudah muncul di layar kalian? Minasang? Sudah. Ya, hai. Oke, baik. Sensei akan segera mulai saja. Sebentar ya, minasang. Chotomate kudasai. Hai. Hari ini kita akan membahas tentang kelas bahasa Jepang di SMA Negeri 10 Malang itu seperti apa sih, begitu ya, anak-anak. Sebelumnya, Jiko Shokai. Perkenalan dulu, minasang hajimemashite. Watashi wa Devi tomoshimasu. Marang daiju koko de oshiete imasu. Yoroshiku onegaishimasu. Ayo, Sensei ngomong apa? Amin. Yoroshiku onegaishimasu. Ada yang aminin lagi. Oke, baik. Jadi anak-anak tadi adalah cara berkenalan dalam bahasa Jepang. Watashi wa Devi tomoshimasu. Saya adalah Devi. Nanti minasang seandainya ketemu di sekolah bisa panggil dengan Devi Sensei. Jadi jangan panggil Bu Devi, jangan panggil Bu gitu ya. Panggil aja Devi Sensei atau Sensei gitu aja boleh. Oke. Kemudian Sensei sudah mengajar di SMA Negeri 10 Malang itu dari tahun 2011 sampai sekarang. Jadi kurang lebih udah hampir 10 tahun ya kira-kira di SMA Negeri 10 Malang. Udah lama juga ternyata. Oke, berikutnya ada beberapa hal yang akan kita bahas hari ini anak-anak. Yang pertama kita akan bahas tentang Halo Jepang. Kenapa sih belajar bahasa Jepang gitu ya? Kemudian yang kedua, bahasa Jepang di SMA 10 Malang itu seperti apa? Belajar apa aja? Kemudian yang ketiga, kita akan bahas sedikit tentang kesempatan selalu ada. Ini sekilas cerita tentang hubungan SMA 10 dengan Jepang, begitu ya. Kemudian, yaitu program kerjasama antara Jepang, antara SMA Negeri 10 Malang dengan Japan Foundation. Baik, yang pertama anak-anak, sebenarnya ini Sensei ulas sedikit aja, karena tadi kita udah bahas bareng-bareng setelah lihat tayangan video. Jadi Jepang sendiri kan memiliki ini ya, banyak sekali budaya ya. Mungkin juga dari kalian banyak yang udah tahu. Ini tadi sempat kita lihat ada yukata di sebelah sini ya, ada yukata. Kemudian ada yang tengah ini kita bilangnya kimono. Dan yang sebelah kanan ada namanya hakata. Ini fungsinya beda-beda ya anak-anak ya. Yukata biasanya dipakai waktu summer untuk nonton festival kayak gitu. Kemudian kimono cenderung untuk kegiatan yang bersifat formal kayak wisuda, pernikahan, dan lain-lain. Hakata sih lebih sering dipakai waktu wisuda. Kemudian tadi ada yang nyebut juga upacara minum teh. Nah, itu bahasa Jepangnya adalah chanoyu. Ini masih diadakan di Jepang untuk menghormati tamu yang datang ke rumah. Namanya chanoyu.
Nah, selain daripada itu, mungkin minasan juga tahu ya, Naruto, Kimi no Na wa, kemudian ada yang lainnya, Conan, Doraemon, ini adalah rangkaian dari Attack on Titan. yang mungkin One Piece, bener. Oke. Boku no Pico. Yang School DxD, Bu. Demon Slayer. Ayo kendalikan dirinya, di mute dulu, nanti kita bahas di akhir. Oke, lanjut dulu. Terima kasih tapi udah ikut aktif ya. Jadi intinya tadi adalah beberapa jenis anime dan manga yang populer. Kemudian di sini ada juga mungkin pernah tahu Harajuku Style. Ini salah satu jalan yang populer banget di Jepang namanya Harajuku. Di mana fashionnya ini unik-unik gitu. Jadi ada yang jadi loli, kemudian cosplay berbagai jenis anime kayak gitu. Dan mereka pede aja gitu untuk tampil co-street. Jadi semacam fashion show di jalan gitu, namanya Harajuku Style. Kemudian beberapa jenis olahraga yang populer. Oh iya, tadi belum kita bahas. Tapi pasti kalian tahu deh. Yang paling populer adalah ini, Yakkyu. Yakkyu itu baseball. Jadi di Jepang ternyata yang paling populer bukan sepak bola ya. Kalau di Indonesia kan sepak bola ya. Di sana paling populer adalah Yakkyu. Kemudian ini mungkin ada yang ikut juga klubnya, ada judo, kemudian ada karate, ya kan ya. Kemudian yang khas ini yang pakai pedang ini, kendo. Di Malang juga ada klubnya. Nah, klub kendo itu yang mengadakan di Malang adalah Universitas Brawijaya. Itu bisa ikut juga kalian kalau berminat. Kemudian yang ini, yang bayarnya kalau mau nonton bayarnya mahal banget, ini adalah olahraga sumo. Begitu ya. Kemudian olahraga mana yang ditayangkan di TV yang heboh penontonnya seperti di Indonesia waktu nonton bola adalah olahraga Yakkyu atau baseball begitu ya. Kemudian banyak sekali teknologi populer Jepang. Ini kalau Sisi ceritain bisa kayak sampai subuh ya. Jadi kita bahas beberapa aja. Jadi di sini ada Shinkansen, benar banget tadi. Kereta tercepat di dunia yang kecepatannya masih menakjubkan sampai sekarang dan tidak pernah mengalami keterlambatan ya. Sama sekali nggak ada namanya delay, itu nggak ada. Pernah terjadi kasus dalam kurun waktu 5 tahun, itu pun paling 1 kasus gitu nah. Dan itu udah kayak perusahaannya minta maaf, kru dan lain-lainnya udah OJG, kayak menundukkan badan dan minta maaf, itu terjadi di Jepang. Kalau di beberapa negara mungkin masih ada kereta ataupun pesawat, mungkin masih ada ya. Kemudian mungkin ini kalian bisa lihat merek-merek ini, merek-merek ini mungkin ada di rumahmu, mungkin dari kulkas, TV, mesin cuci, hampir merek-merek ini yang digunakan ya bisa jadi. Mohon maaf di sini ada Samsung ini bukan ya, Samsung punya Korea ya. Sisanya adalah punya Jepang. Kemudian yang lainnya, kendaraan bermotor. Yuk, biasanya naik motor apa atau di rumah mungkin ada mobil apa? Tidak ini kan ya, tidak asing dengan Honda, Suzuki, Toyota, dan lain-lain. Betul. Kemudian juga di Jepang populer dengan teknologi robotik. Jadi mereka sangat suka membuat robot untuk mempermudah hidupnya. Tetapi di sisi lain, unfortunately gitu ya, dengan adanya robot ini malah mengurangi jumlah pekerjaan. Nah, jadi karena banyak pekerjaan yang akhirnya dikendalikan oleh robot. Bahkan sampai ada robot untuk asisten rumah tangga itu sudah ada di Jepang. Tapi emang harganya lumayan ya, mahal ya. Jadi hanya orang tertentu aja yang bisa beli. Kemudian di sini ada, nah ini nih, sistem toilet tercanggih di dunia. Ya ampun, toilet aja diomongin gitu ya. Tapi nyatanya, toilet di Jepang ini nah, salah satu yang tercanggih, bukan salah satu sih, yang paling canggih di dunia. Mau pakai toilet aja judulnya ribet gitu kalau di Jepang. Ada banyak tombol mulai dari kayak air panas, air dingin, dan lain-lain. Ini kalau diceritain juga bisa sampai besok, jadi kalau nanti masuk kelas bahasa Jepang, kita bahas lebih lanjut ya. Next, kenapa sih harus belajar bahasa Jepang, anak-anak? Yang pertama, kita sekarang tiba di era globalisasi, di mana kemampuan bahasa asing itu diperlukan. Bisa bahasa Inggris itu menurut Sensei bukan bisa bahasa asing lagi, karena bahasa Inggris sudah as second language, jadi udah bahasa kedua yang harus kalian kuasai. Sekarang rata-rata semua bidang pekerjaan membutuhkan bahasa Inggris, dan kalau kamu memiliki kemampuan bahasa asing lainnya, akan punya nilai plus. Jadi akan lebih punya kesempatan untuk bekerja begitu. Kemudian yang berikutnya adalah tentang cross culture understanding. Biasanya ada miss dengan negara lain, ada sesuatu yang rumit gitu antara negara satu dan lainnya. Itu karena kurang bisa memahami satu sama lain. Nah, diharapkan dengan belajar bahasa Jepang itu kita bisa saling tahu tentang budaya atau kemudian
tentang hal-hal yang terjadi di negara lain, biar kita bisa saling memahami. Mungkin tujuan jangka panjangnya adalah supaya dunia ini tetap damai, gitu ya anak-anak. Nah, kemudian ini tadi, adanya peluang yang tidak pernah berhenti untuk kuliah dan kerja di Jepang. Anak-anak FYI, for your information, jumlah penerima beasiswa di Jepang, itu Indonesia termasuk yang top 4, jadi keempat yang paling banyak menerima beasiswa. Jadi kesempatan untuk kuliah di Jepang itu sangat tinggi. Dan sekarang ini banyak banget kesempatan untuk bisa bekerja juga di Jepang. Jadi jangan mikir, aduh berangkat jadi TKI ini ke Jepang, nggak kayak gitu ya. Tetapi dengan kualifikasi yang mumpuni, jadi misalkan berangkat sebagai perawat, berangkat sebagai dokter, berangkat sebagai teknisi misalkan, nah seperti itu anak-anak. Dan kemudian menurut Sensei, bahasa Jepang ini relatif mudah dipelajari. Kenapa? Soalnya pengucapannya itu sama dengan bahasa Indonesia, mirip. Misalkan tulisannya arigato gitu ya, bacanya ya udah arigato gitu. Kalau bahasa Inggris kan beda ya, apa namanya misalnya A dibaca E kayak gitu. Nah kalau bahasa Jepang itu pengucapannya tulisannya sama dengan pengucapannya. Jadi relatif lebih mudah begitu. Tapi memang ada tantangannya. Tantangannya adalah mereka punya huruf yang unik ya, yang memang harus kita kuasai. Ada hiragana, katakana, dan juga kanji. Nah ini bakal kita pelajari sama-sama nanti di kelas kita. Untuk kalian yang bergabung di kelas bahasa Jepang. Oke, sekarang Sensei sedikit cerita ya tentang, sedikit atau banyak ya? Bahasa Jepang di SMA 10 Malang. Apa aja sih yang udah dilakuin selama ini? Nah, jadi di kelas bahasa Jepang yang dipelajari apa aja sih Sensei gitu ya? Ada dua anak-anak, yang pertama adalah belajar tentang bahasanya. Bahasa Jepang, Nihongo gitu ya. Dan yang kedua adalah belajar tentang budayanya atau yang disebut dengan bunta. Kita lanjut dulu. Nah, nanti di kelas bahasa Jepang, selain kita belajar tentang materinya, nanti juga kalian akan ada sesi diskusi, main games. Ini ada yang tengah ini Karuta Games, main kartu. Kemudian kita akan coba juga tentang Heade Asobu, permainan yang bisa dimainkan di dalam ruang. Itu akan kita lakukan mungkin. Kemudian selain itu juga ada kelas budaya Jepang yang sudah pernah Sensei dan kakak kelas melakukan. Antara lain kita udah coba shodo. Shodo ini apa namanya nak? Kaligrafi Jepang. Jadi kita nulis indah pakai kuas gitu. Kemudian kita juga belajar sama-sama cara memakai yukata di sekolah. Ini juga waktu itu sempat foto-foto bareng sama kakak kelasmu. Kemudian selain shodo, yukata, kita juga bakal belajar tentang ini origami, seni melipat kertas. Kita akan coba juga. Kemudian ada juga mukashi asobi, atau permainan tradisional Jepang. Ini ada beberapa ya, jadi nanti bisa kita coba-coba. Nah, kemudian ini favoritnya kakak kelasmu ya, katanya paling seru itu kalau kelas masak. Sebenarnya Sensei bingung ya, ini kelas bahasa atau kelas masak, tapi ya udahlah ya. Jadi kita pernah coba masak okonomiyaki, ada yang tahu mungkin ya, tadi udah disebut juga martabaknya Jepang itu ya, okonomiyaki. Kemudian ada sukiyaki, masak juga sukiyaki, kemudian sebentar. Hai. Gomenasai. Terus desu. Ini ada onigiri. Sebentar. Gomenasai. Ada kare raisu, sushi. Kemudian ada juga onigiri dan takoyaki. Ini yang pernah kita coba di kelas. Nah, minasan, kenapa juga sih belajar bahasa Jepang? Karena ternyata ya kesempatan itu selalu ada, beneran selalu ada, bahkan tanpa diduga-duga. Kenapa bisa begitu? Sensei cerita sedikit ya. Di tahun 2013 itu Sensei sempat mengikuti program, terpilih untuk mengikuti Tohoku University Future Global Leadership Program Summer School 2013 Visit Us. Ini yang diadakan oleh Tohoku University. Ini yang kegiatannya itu Sensei diundang ke kampus ini untuk kampus tour, kemudian keliling daerah Sendai, dan juga ini mengunjungi kakak kelasmu yang berkuliah di sana. Jadi ini ada perwakilan dari beberapa SMA di Indonesia, dan SMA 10 Malang termasuk salah satunya. Kalau nggak salah dari Indonesia itu hanya 3 sekolah waktu itu yang diundang. Nah jadi Sensei dan satu guru, ini adalah guru timnya, dulu kami berangkat bersama ke sana.
Nah, di sana sempat jalan-jalan juga, tapi nggak heboh gitu, jalan-jalannya biasa aja. Kemudian di tahun 2018, Sensei mengikuti program yang disebut dengan Training Program for Counterparts of the Nihongo Partner Program, CPCANSHU namanya. Jadi ini juga sama, dari Indonesia itu terpilih 25 guru, alhamdulillah waktu itu Sensei apply dan terpilih begitu. Kemudian di Jepang selama kurang lebih 1 bulan. Untuk mengikuti diklat, belajar tentang bagaimana cara mengajar bahasa Jepang di sana. Ada juga momen jalan-jalan, seperti itu. Nah, tapi nggak seru dong ya kalau cuma senseinya aja yang ke Jepang, gitu ya. Tentu saja tidak, begitu ya. Karena ternyata kakak kelasnya juga banyak banget yang udah ke Jepang. Nah, ini mungkin informasi buat kalian. Sensei bangga banget setiap cerita ini, karena berasa kayak, ya Allah, bisa juga ya ternyata, ya Allah, alhamdulillah, gitu. Jadi, kakak kelasmu di tahun 2012, Mas Rahmat, itu mengikuti program yang disebut dengan AFS Genesis. Dia ke Jepang selama kurang lebih 3 minggu. Ini gratis. Dia ikut programnya, apply dulu, ada tesnya dan lolos. Jadi belajar budaya Jepang, kemudian tinggal di rumah orang Jepang juga, seperti itu. Dan berkenalan dari teman-teman dari dengan negara lain. Kemudian ada Mas Harun Ardiansyah. Ini ikut program yang disebut dengan Kizuna Program di tahun 2013. Ini waktu itu diundang anak-anak muda yang punya ide mengatasi bencana alam, begitu. Yang diundang kalau nggak salah cuma sekitar 30 orang, dan Mas Harun ini salah satunya. Sekarang Mas Harun menempuh studi S1 Teknik Nuklir di Universitas Gadjah Mada. Nah, kemudian di sini ada Mas Nurwijaya di tahun 2012, Mas Jaya ini ikut program yang disebut Pacific Rim International Camp. Ini acara camp khusus buat cowok-cowok doang. Jadi ini waktu itu Mas Jaya lolos juga. Ini semuanya berdasarkan seleksi. Kemudian untuk yang kemarin, yang baru ini saya ceritain agak banyak ya, jadi beberapa aja. Terus yang kemarin tahun 2019, ini Mas Fahmi itu ikut program yang diselenggarakan oleh UI, namanya ASUI. Sensei lupa nih kepanjangannya. ASEAN is apa gitu, Sensei lupa. Nanti akan Sensei share infonya ya nanti. Jadi ini apply juga, tetapi ini bayarnya hambung-hambung. Apa sih separuh-separuh? Separuhnya beasiswa, separuhnya Mas Fahmi bayar. Ini sekitar 1 minggu di Jepang. Kemudian ada lagi juga Mas Firjiawan. Ini lolos juga seleksi undangan siswa SMA penerima Nihongo Partners. Ini berangkat ke Jepang selama 1 minggu. Ini gratis, mulai dari tiket pesawat, tempat tinggal, makan, semuanya ditanggung oleh Japan Foundation. Gimana caranya Sensei? Dia kirim esai bahasa Jepang waktu itu dan lolos. Alhamdulillah. Kemudian tidak cuma program jangka pendek, banyak kakak kelasmu yang berkuliah di Jepang. Ini salah satunya. Ada Mbak Dewi, ini yang kuliah di Universitas Tohoku yang tadi Sensei datang. Jurusannya Marine Biology. Sekarang sudah lulus S1-nya dan melanjutkan S2 lagi di universitas yang sama. Kemudian ini Sensei sempat ketemu waktu di Jepang. Namanya Mbak Sasmita, Mbak Rara panggilannya, ini kuliah di Universitas Tsukuba. Kemudian ada lagi Mbak Hana Mutiara, ini kuliah di tempat yang sama dengan Mbak Dewi tadi ya, di Universitas Tohoku, jurusannya Marine Biology. Jadi untuk kamu ketahui, Universitas Tohoku ini salah satu universitas yang memiliki ruang penelitian terbaik di Jepang. Peneliti-peneliti tertuanya itu banyak yang dari Tohoku begitu. Kemudian berikutnya adalah Mbak Arina Lintang, Mbak Lintang Sensei manggilnya. Dia kuliah di APU, Asia Pacific University, jurusan Sosial Humaniora. Kemudian ada juga Mas Galih, ini kuliah di Universitas Nagoya, jurusan Engineering Physics. Nah, sekarang Mas Galih ini melanjutkan S2-nya di Amerika. S1-nya di Jepang, lulus, kemudian lanjut S2 di Amerika. Nah, gitu anak-anak kira-kira sekilas untuk kakak kelasmu yang pernah studi di sana. Gimana sih Sensei caranya bisa lolos gitu kan ya? Ya pasti tidak ada yang mudah gitu, karena banyak hal yang harus diperjuangkan. Apalagi untuk yang seperti jurusan sains seperti ini, pasti seleksi awalnya adalah tes-tes yang berhubungan dengan keIPA-an biasanya begitu anak-anak. Ya, Sensei teruskan dulu ya, kurang sedikit lagi nih. Nah, berikutnya sedikit aja Sensei pengen cerita soal Nihongo Partners.
Jadi Nihongo Partners itu adalah program kerjasama antara Japan Foundation dengan SMA SMK yang ada di Indonesia. Kemudian Nihongo Partners ini bertugas menjadi asisten pengajar bahasa dan budaya Jepang. Nah, SMA 10 sendiri sudah bekerja sama dari tahun 2017 sampai 2020. Harusnya di tahun 2021 kemarin itu datang lagi, nah hanya karena corona, ya gitu ya. Jadinya guru yang dari Jepang tidak bisa datang ke Malang gitu. Jadi programnya ditunda sementara. Ya semoga keadaan bisa lebih baik ya, supaya nanti akhirnya bisa datang lagi ke Indonesia gitu. Jadi yang sudah pernah bertugas di Indonesia antara lain yang pertama Manami Sensei, Manami Furusawa Sensei. Ini tugas di Indonesia di tahun 2017 sampai 2018. Ini waktu itu membantu Sensei mengajar di SMA 10 selama kurang lebih 8 bulan. Sebentar. Nah, kemudian yang kedua ada Nishimura Ryo Sensei. Ini di tahun 2018 sampai 2019. Itu membantu mengajar juga. Sebentar ya anak-anak, ini sepertinya kok PowerPoint-nya gitu. Nah, ini dia. Jadi beliau ini membantu mengajar juga selama kurang lebih 1 semester di Malang, di SMA 10 Malang. Jadi bantu Sensei untuk kegiatan budaya, terutama mengenalkan tentang budaya Jepang ke kita. Kemudian yang kemarin barusan pulang itu adalah Iwasaki Madoka atau Madoka Sensei. Ini membantu Sensei di tahun 2019 sampai 2020. Jadi kita juga sempat masak-masak sama Madoka Sensei, main bareng, dan banyak aktivitas lainnya. Nah, ini foto dari senpaimu ya, dari kakak kelasmu yang kemarin barusan lulus. Ya, kok mah di owarimasu kah? Jadi gitu ya. Kira-kira sampai di sini dulu mungkin, anak-anak. Berikutnya Sensei kembalikan ke Bu Nia. Terima kasih Sensei telah menjelaskan begitu lengkapnya mengenai budaya-budaya Jepang. Iya, oke. Menurut kalian tertarik nggak sih untuk belajar budaya Jepang? Lumayan. Lumayan. Ya, doa angel tadi gak apa-apa. Oh iya lah, doa angel tapi nggak apa-apa, oke. Ya, terus banyak. Oke, kita lanjut ke acara selanjutnya, yaitu kasih tanya jawab. Apabila kalian ada yang ingin tanyakan atau mungkin masih penasaran tentang budaya Jepang, boleh monggo langsung ditanyakan, mumpung ada expertnya nih di sini nih. Silakan yang mau tanya, silakan raise hand atau bertanya di kolom komentar. Boleh, kalau ada yang mau nanya, jangan malu-malu ya, mumpung ketemu nih. Siapa nih tadi yang suka budaya Jepang nih? Yang katanya tertarik nih. Dozo. Kata Amalia. Sudah di-unmute dulu, atau? Oke. Hai. Mau tanya, kalau belajar bahasa Jepang itu butuh waktu berapa lama? Kepada Sensei mau langsung menjawab? Boleh. Pertanyaannya dari apa ya tadi ya, Mbak Nia? Ya, dari apa? Ya, dari Atta. Oke. Ya, Atta, terima kasih pertanyaannya. Belajar bahasa Jepang butuh waktu berapa lama? Atta dan yang lainnya, ada peribahasa bahwa belajar itu harus sampai sampai tidak ada limitnya begitu. Jadi sebenarnya official belajar ini mau sampai kapan terserah dari kita begitu. Tapi kalau yang di SMA ini memang belajar bahasa Jepangnya itu bertingkat. Jadi misalkan kalian ambil program bahasa Jepang di kelas 10, berarti nanti akan ikut di kelas 11 dan 12. Jadi akan belajar bahasa Jepang selama 3 tahun. Begitu kira-kira. Gitu Atta, ada lagi yang mau ditanyain mungkin? Enggak, makasih. Oke, Atta. Hai, yang lainnya mungkin? Selanjutnya dari 10 Tresnan Bu Pawasani. Maaf Bu, maaf Sensei mungkin ya. Saya dari kelas 10 Tresna ingin bertanya, apakah jika saat kelas bahasa Jepang dimulai harus menggunakan bahasa Jepang untuk berkomunikasi? Oke, pertanyaan dari Fawas ya Mbak Nia, betul ya? Ya, Pawasani. Fawas, oke. Ya, terima kasih pertanyaannya Fawas. Apakah saat kelas bahasa Jepang harus memakai bahasa Jepang? Ya masa pakai bahasa Jawa kan gitu ya. Tapi yang nggak langsung pakai bahasa Jepang terus. Nanti kita akan kombinasi antara bahasa Jepang dengan bahasa Indonesia. Nggak usah ngeri nak, masa tiba-tiba masuk udah langsung silakan bicara bahasa Jepang, nggak serem gitu ya. Jadi jangan khawatir, kita akan belajar sama-sama dari zero. Kita akan belajar sama-sama dari nol. Mungkin nanti kita akan mulai dari Ohayo gozaimasu dulu, dari selamat pagi dulu. Gitu ya, kawan.
Oke, oke Mbak Nia. Papat gimana? Oke. Selanjutnya ada sensei yang raise hand. Ada Oke, boleh. Anita, silakan Anita. Jadi kan orang Jepang itu tertutup gitu ya sama orang negara lain. Itu gimana ya cara kita untuk nyari teman dari negara Jepang gitu? Terus kita belajar bahasa Jepang. Gimana Anggi? Sorry Anggi, bisa diulangin? Mohon maaf. Jadi orang Jepang kan terkenal tertutup gitu sama orang negara lain. Terkenal tertutup. Itu bagai ya. Itu bagaimana kita tanya teman orang Jepang padahal kita belum punya skill banyak tentang bahasa Jepang gitu. Oke. Ya. Oke. Saya nangkap pertanyaannya. Gimana caranya berteman sama orang Jepang padahal kita belum punya skill bahasa Jepang gitu kan kira-kira ya. Jadi anak-anak konsepnya begini, saat berkenalan dengan orang Jepang, misalkan nih kamu menghubungi lewat medsos, entah itu Instagram, Hello Talk atau mungkin Twitter atau lainnya, itu boleh-boleh aja. Dan tips yang pertama adalah lihat dulu range usianya. Biasanya yang lebih terbuka ke kita itu memang jujur saja adalah anak-anak muda. Jadi yang antara SMA sampai anak kuliahan, mereka akan senang banget kalau dapat teman dari negara lain. Biasanya begitu. Kalau yang sudah bekerja, sebenarnya bukan cenderung menutup diri, ya, karena mereka terlalu sibuk, kalau saya boleh bilang begitu. Karena terlalu sibuk, akhirnya mereka seperti tidak punya waktu untuk orang lain gitu. Jadi mungkin kalau emang niat cari teman orang Jepang, mungkin lihat dulu range usianya, itu yang pertama. Kedua, mereka tidak suka ditanya hal-hal yang bersifat sensitif. Jadi ketika kenalan sama orang Jepang di awal, itu jangan menanyakan hal-hal yang bersifat privasi seperti agamamu apa? Jangan ditanyakan. Kemudian misalkan, kamu kerja di mana sih? Itu. Gajimu berapa sih? Itu nggak boleh ditanyakan. Nah. Kemudian, apalagi ya, umurmu berapa? Itu juga nggak bisa ditanyakan di awal. Kecuali mereka membuka diri duluan. Misalkan gini, kecuali dari kamu maksud sensei. Misalnya gini, aku sekarang umur 18, kalau kamu, itu boleh. Jadi, openingnya harus dari kita dulu. Misalkan, saya umur 18 kalau kamu, gitu. Tapi ada amannya untuk tidak mengucapkannya, kecuali kamu ditanya sama orang Jepang. Gitu kira-kira jawabannya, Nak. Anggita gimana? Oke? Ya. Oke, terima kasih juga pertanyaannya Anggita. Selanjutnya nih sensei. Hai. Ada yang chat nih. Dari kelas 10 Adinani yang namanya Azahra. Izin bertanya, bagaimana tahapan untuk belajar bahasa Jepang setelah belajar huruf-huruf Jepang? Sensei, terima kasih. Monggo, sensei dijawab. Oke, terima kasih Mbak Nia. Namanya siapa Mbak Nia? Azahra. Oh ya, dari Azara. Oke, terima kasih pertanyaannya Azara. Tahapan belajar bahasa Jepang. Ini sebenarnya nanti akan saya jelaskan di kelas bahasa Jepang itu semuanya ya. Tapi saya spoiler sedikit sih. Jadi nanti yang awal kita akan belajar dari salam-salam dulu. Awalnya saya tidak akan langsung mengajarkan huruf. Jadi nanti mungkin setelah 2-3 minggu pertemuan baru kita akan belajar tentang huruf begitu. Kemudian baru di sela-sela pembelajaran nanti kita akan belajar tentang budaya juga. Rencana saya sih seperti itu. Nah, kalau misalkan mau belajar otodidak, sebenarnya banyak banget aplikasi yang bisa kamu download di Play Store. Itu belajar mandiri pun, di rumah pun, tanpa sensei pun juga udah bisa. Seperti itu, Nah. Jawabannya. Oke, banyak. Mau langsung ke pertanyaan selanjutnya, sensei? Hai, boleh. Di komen nih, dari Adila Syabania, kelas 10 Arjuna. Nah, apa sih hal yang wajib dikuasai pemula yang ingin belajar bahasa Jepang, sensei? Terima kasih. Oke. Langsung saja jawab ya. Terima kasih Mbak Nia. Apa yang harus dikuasai untuk belajar bahasa Jepang pemula, begitu ya? Yang harus dipelajari pertama adalah hiragana. Hiragana itu memang gerbang untuk mempelajari bahasa Jepang yang sesungguhnya gitu ya. Karena rata-rata memang di sana tidak menggunakan alfabet, anak-anak di Jepang itu menggunakan huruf hiragana, katakana, dan kanji. Jadi ada baiknya untuk menguasai huruf dulu. Tetapi kalau belum bisa gimana sensei? Ya nggak apa-apa, kita bisa mulai dari belajar kosakatanya dulu. Kosakata apa sih yang populer, kayak gitu. Kemudian baru belajar menyusun kalimatnya. Jadi huruf, kosakata, baru kalimat, kira-kira seperti itu. Begitu, Mbak Nia?
Bunia? Cukup jelas ya anak-anak ya. Langsung kita ada yang angkat tangan dari 10 Gatot Kaca, Rifanela. Silakan Rifanela, boleh diambil dulu. Hai, Dodo. Silakan. Selamat pagi, Kak. Selamat pagi. Program atau partisipasi atau semacam lomba apa yang bisa kita ikuti di SMA? Oke. Oke, pertanyaannya tadi siapa tadi? Aduh, kok lupa nama manggil namanya. Rifa. Rifa, oke. Ya, Rifa terima kasih pertanyaannya. Waduh, ini Sensei tunggu-tunggu banget nih pertanyaannya. Dan sebenarnya Sensei mengharapkan banyak partisipasi dari kalian untuk yang mau ikut lomba Jepang. Jadi, biasanya lomba bahasa Jepang itu diadakan di event yang namanya Bunkasai atau Festival Budaya Jepang. Yang paling dekat dari kita biasanya mengadakan adalah Universitas Brawijaya. Setiap tahun selalu ada lomba. Nah, selain itu, universitas-universitas lain juga mengadakan lomba-lomba yang terkait dengan bahasa Jepang. Terutama yang membuka program atau jurusan bahasa Jepang, kayak gitu. Dan SMA 10 sendiri juga mengikuti untuk lomba-lomba Jepang ini. Kamu bisa cek mungkin di website sekolah. Kemarin kita baru aja menang untuk juara 1 lomba baca berita dan juara 3 lomba presentasi atau pidato. Itu kemarin kita menang waktu event Bunkasai MGMT Bahasa Jepang Jawa Timur anak-anak. Nah, itu kalau lomba yang berani lomba pidato itu hadiahnya menarik banget. Kalau lolos di provinsi, kamu akan dikirim ke Jakarta. Nah, di Jakarta, 2 yang terbaik itu akan dikirim ke Jepang. Gratis, selama sekitar 2 minggu. Jadi, yang pengen ke Jepang bisa nih ikut lomba pidato. Ya, sampai kayak kuat nanti. Bisa dicoba nih nanti. Gitu kira-kira. Ini tadi yang nanya siapa? Anggi ya? Bener ya? Saya hilang. Ya, oh ya, oke. Nanti bisa dicoba mungkin ya. Kalau butuh info tentang lomba berikutnya, boleh hubungin Sensei. Oke, Bu Nia. Terima kasih, Kak, atas jawabannya. Oke. Rifa ternyata. Maaf. Selanjutnya pertanyaannya agak out of the box nih Sensei. Oh iya, boleh. Tanya dari 10 Gatot Kaca Riswanda. Ingin bertanya bahasa Jepangnya enggak punya duit apa ya Sensei? Bahasa Jepangnya enggak punya duit. Sakukurata gitu ya. Ini sering banget dijadiin plesetan sakukurata. Tapi sebenarnya bahasa Jepangnya bukan begitu. Karena bahasa Jepangnya nggak punya duit ya. Uang itu bahasa Jepangnya adalah okani. Okani ga nai. Okani ga nai. Nggak punya duit. Jadi sebenarnya bukan sakukurata, tapi okani ga nai. Saya nggak punya duit. Okani ga nai. Kak ngopi sih lur, okani. Ayo. Terima kasih Bu. Oke, Rizwan. Ada lagi mungkin? Terakhir ya Sensei sebelum kita lanjutkan materi selanjutnya. Oke, siap. Dari 10 Semar Naila. Selamat pagi, saya ada pertanyaan. Kira-kira sudah ya tadi ya? Salah, maaf. Dari 10 Nakula Dewi. Ohayo gozaimasu desu. Saya mau bertanya, guru katana itu untuk apa? Arigato. Oke. Terima kasih pertanyaannya. Huruf hiragana untuk apa? Jadi ini sebenarnya akan saya jelaskan di kelas bahasa Jepang. Tapi ya udahlah, nggak apa-apa ya. Spoiler ya. Huruf hiragana itu dipakai untuk bahasa Jepang asli. Misalkan kata ohayo gozaimasu. Itu kan berasal dari bahasa Jepang murni ya. Jadi penulisannya menggunakan hiragana ohayo gozaimasu. Tetapi misalkan bahasa yang serapan, misalkan ice cream, bahasa Jepang ice cream itu aisufurimu. Nah, itu tidak menggunakan hiragana, tetapi menggunakan huruf katakana. Seperti itu anak-anak. Jadi hiragana itu digunakan untuk menyebutkan atau menggambarkan bahasa Jepang yang asli atau original dari Jepang. Misalkan nama kita nih, nama kita misalnya Sensei ya, Devi. Devi kan bukan nama orang Jepang ya, jadi tidak bisa ditulis dengan hiragana, tetapi ditulisnya nanti dengan katakana. Seperti itu. Seperti itu, Bunya. Oke, kayaknya cukup ya pertanyaan untuk sesi pertama ini. Nanti kalau misalnya ada yang mau ditanyakan lagi, bisa monggo di sesi selanjutnya. Oke. Kalau tidak cukup, kita langsung ke pengenalan buku GLS ya, Sensei ya. Mbak Nia, saya butuh waktu sekitar 1 menit dulu. Mungkin bisa di-play untuk video ketiga sebentar. Oh iya. Sebelum kita geser ke yang lain. Ya, oke. Ya. Mas, mau bantuannya.
Nah, silakan Sensei kalau misalnya mau menjelaskan materi selanjutnya. Oke. Hai, terima kasih Mbak Nia, Bu Nia. Oke, anak-anak sebenarnya selain kelas matrikulasi bahasa Jepang, Sensei dapat titipan informasi untuk menyampaikan ke kalian tentang GLS atau Gerakan Literasi Sekolah. Ngomong-ngomong kalian sudah punya ya nak buku GLS? Kemarin kalau tidak salah dititipkan ke orang tua. Saat ada informasi sudah ya? Sudah punya semua ya? Udah? Sudah. Oke. Hai, nah Sensei ingin jelaskan sedikit tentang kegiatan GLS ini anak-anak. Jadi nantinya kegiatan GLS akan dilaksanakan pada hari Senin. Jadwalnya biasanya bergantian antara GLS, gathering, upacara, dan apel. Cuma kan karena sekarang masih daring, yang memungkinkan biasanya adalah selang-seling antara gathering dan juga kegiatan literasi. Jadwalnya nanti ofisialnya akan diumumkan oleh wali kelas melalui grup kelas masing-masing. Jadi setiap minggu akan diupdate kegiatan hari itu ngapain aja. Nah ini sedikit aja informasi terkait dengan penggunaan dari buku GLS ini. Sensei share screen sebentar ya. Ini sebenarnya out of the box. Jadi ini bukan materi kejepangan, tapi nggak apa-apa ya kita sisipin gitu. Kalau kamu lihat nak, ini sudah muncul di layar kamu? Udah? Sudah. Ya. Hai, oke. Jadi nak, buku kalian dalamnya isinya kan seperti ini ya, My Personal Reading Log. Jadi begini, selama kalian di rumah nanti, diharapkan tuh kalian membaca buku ini bisa bebas ya, karena itu ditulisnya reading log. Jadi kamu bisa baca novel boleh, manga boleh, Wattpad juga boleh, atau buku-buku Manga boleh nggak? science fiction boleh. Apa? Manga Boleh. Tapi sebenarnya kalau bisa sih novel juga boleh ya. Jadi kalau misal pokoknya intinya gini,
baca apa saja yang memberikan pengetahuan tambahan ke kamu, kayak gitu ya. Kemudian nanti silakan nanti setelah membaca, tugas kalian adalah menuliskan apa yang sudah dibaca di sini. Jadi judulnya apa, pengarangnya siapa, diterbitin tahun berapa, kayak gitu ya. Kemudian tanggal membacanya tuh kapan sih, hari apa, halaman berapa yang udah dibaca. Kemudian, nah nanti karena bersifat reading anak-anak, bersifat daring, kalian diminta untuk menuliskan ringkasannya itu di sosial media milik kalian. Bisa lewat Instagram atau lewat blog. Nah, nanti setelah kalian tulis nih, hampir seperti apa ya, Nak? Resensi gitu ya, yang udah dibaca apa gitu. Terus kemudian dituliskan linknya di sini, dipaste linknya di sini, ditulis di sini. Nah, ini ringkasan isiannya apa aja, kemudian hal menarik apa sih kamu dapat dari buku, entah kamu dapat istilah baru, kamu dapat pengetahuan baru, quotes baru, mungkin itu yang dituliskan di dalam My Personal Reading Log ini. Kayak gitu anak-anak, mungkin sekilas infonya cuma ini ya. Jadi nanti My Personal Reading Log ini akan dituliskan dalam bahasa Indonesia, tetapi ada juga momen dituliskan dalam bahasa Inggris. Jadi nanti kadang-kadang buku yang kalian pegang itu akan dinilai oleh guru bahasa Indonesia dan juga guru bahasa Inggris. Jadi diharapkan untuk mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Begitu kira-kira Bu Nia untuk materi GLS ini cukup singkat memang. Halo Bu Nia. Tujuannya untuk meningkatkan literasi anak-anak ya Bu ya? Betul. Jadi tujuannya adalah supaya meningkatkan literasi, supaya anak-anak lebih gemar membaca, arahnya ke situ sih. Jadi kan katanya gini nih, semakin baca semakin nambah pengetahuan. Arahnya ke situ sih anak-anak. Ya, gitu Bu. Atau masih ada waktu nih Bu, mau kita lanjutkan pertanyaannya? Boleh, silakan. Nah, jika mungkin ada pertanyaan terkait dengan bahasa Jepang yang belum, atau mungkin GLS ini silakan ya. Boleh. Dari 10 Gatot Kaca. Boleh. Salsabila Sensei. Ohayo Sensei, saya mau tanya. Apakah semua murid mendapat pelajaran bahasa Jepang atau hanya yang jurusan bahasa dan lintas minat? Terima kasih. Silakan Sensei yang beri jawab. Oke. Terima kasih pertanyaannya Salsabila. Sebenarnya tiap tahun itu berubah-berubah ya. Maksudnya kelas mana yang dapat pelajaran bahasa Jepang, mana yang dapat Jerman, kayak gitu. Info yang Sensei dapat, yang terbaru untuk tahun ini, yang belajar bahasa Jepang adalah kelas bahasa saja. Nah, nanti untuk IPA dan IPS yang pengen belajar bahasa Jepang, itu ada 2 opsi sih, bisa belajar di luar kelas sama Sensei, nanti mungkin Sensei akan buka kelas extend gitu, atau kalau enggak, bisa juga lihat lewat YouTube. Jadi Sensei ada channel YouTube juga, kalian nanti bisa search juga untuk pembelajaran bahasa Jepang. Itu juga untuk siswa-siswa SMA 10, jadi bisa belajar di situ. Sebenarnya dulu kita punya klub Jepang anak-anak, cuma kan karena sekarang kondisinya pandemi seperti ini, itu unfortunately gitu ya, tidak bisa diadakan. Biasanya sih untuk jurusan yang lain yang pengen gabung belajar bahasa Jepang, itu kita ketemunya di Nihongo Kurabu di klub Jepang. Moga-moga nanti ini ya, kondisinya segera membaik supaya hal-hal baik ini bisa terwujud begitu ya. Begitu, Bu Nia? Jawabannya? Masih banyak nih waktu kita Sensei. Kalau mungkin Sensei ada yang mau ditambahkan mungkin? Oh gitu? Dari anak-anak ada lagi nggak mungkin yang mau tanya terkait GLS dulu atau bahasa Jepang mungkin? Silakan. Oh ini ada nih. Ini dari 10 Bima. Siapa ini namanya? Mars, itu ya Sensei. Kalau saya ingin bertanya seputar bahasa Jepang. Apakah di bahasa Jepang ada bahasa informal atau yang bisa disebut slang words, bahasa gaul, yang mungkin sering kali dipakai oleh anak muda? Oke. Pertanyaannya dari? 10 Bima Marsianiswah. Oke, Marsianiswah. Marsya, terima kasih pertanyaannya. Apakah ada bahasa slang? Ya, sama. Ada, seperti bahasa Indonesia. Bahasa Indonesia kan ada ya, misalkan bilang harusnya saya, Anda. Di bahasa Indonesia ada kata aku, kamu, lo, gue, kayak gitu misalnya ya. Nah, misalnya di bahasa Jepang ada kata watashi. Watashi itu artinya saya, tetapi kalau kita mau bilang
Kayak aku atau gue, kita bisa ada yang tahu nggak ya kira-kira ya? Mungkin yang sering nonton anime Saya tahu, nih. saya tahu. Apa? Ore. Ore bisa. Ada satu lagi. Ore. Boku, betul. Ada yang tahu bedanya ore dan boku? Ore wa, boku wa. Ada yang tahu bedanya? Biasanya kalau ore itu cenderung diucapkan oleh Laki-laki. Perempuan. laki-laki, betul. Kalau boku bisa digunakan dua-duanya, boku wa, kayak gitu. Jadi bahasa slang ada banget. Misalkan kata arigatou gozaimasu gitu ya. Orang Jepang yang anak muda-mudanya kepanjangan tuh kalau bilang arigatou gozaimasu. Kadang-kadang ada yang bilang cuma thank you gitu doang. Betul, thank you dari kata thank you gitu doang. Hai, itu kira-kira jawabannya ya. Thank you, Sensei. Oke. Thank you Mbak Nia. Kita coba langsung ya. Thank you. Selanjutnya nih dari 10 bagong, Lilitan, namanya Lilitan Sensei. Ohayo Sensei, saya mau bertanya, apakah ada perbedaan antara hiragana, katakana, dan kanji dalam lingkup penggunaannya? Terima kasih Sensei. Oke, terima kasih pertanyaannya. Baiklah, Sensei jawab deh sekalian ya. Ada bedanya apa? Hiragana, katakana, kanji. Tadi sebenarnya udah disinggung ya. Hiragana adalah untuk bahasa Jepang yang asli. Katakana adalah untuk kata serapan. Misalkan yang tadi ice cream, aisukurimu ditulis dengan huruf katakana. Nama kita, nama negara kita yang berasal dari luar negeri ditulisnya pakai katakana juga. Nah, kanji ini diambil dari Cina. Memang rata-rata dominan hurufnya adalah kanji, tetapi karena huruf kanji itu kan banyak dan rumit sekali ya. Jadi akhirnya orang Jepang yang zaman dulu itu meringkasnya atau membuat versi mudahnya menjadi hiragana katakana gitu. Tetapi untuk kanji sendiri memang banyak dalam dokumen-dokumen resmi, nama jalan itu di Jepang rata-rata menggunakan huruf kanji. Seperti itu. Begitu Mbak Nia? Sensei. Masih ada waktu nih sekitar 15 menit mungkin. Oke, Wildan bilang arigatou Sensei. Oke, iya dari itadakimasu, sama-sama. Arigatou Sensei. Saya juga jadi belajar bahasa Jepang ya Sensei. Ayolah belajar bareng-bareng. Oke. Kalau nggak ada pertanyaan, gimana kalau kita nyoba-nyoba bahasa Jepang dikit-dikit anak-anak? Mau coba? Boleh. Yuk, sama-sama Mari kita yuk. coba. Mari kita coba, udah kayak Siska Kola aja anak-anaknya. Ya Allah. Oke, yuk boleh unmute mic-nya kalau di rumah lagi nggak berisik. Kita coba ya, misalkan dari bahasa Jepangnya selamat pagi. Sama-sama ya. Ohayo gozaimasu. Ayo gozaimasu. Mantap. Oke. Kan kalau bahasa Jepangnya selamat siang, ada yang tahu? Konnichiwa. Oke, bagus. Konnichiwa. Sama-sama ya. Konnichiwa. Konnichiwa. N-nya itu kayak dibaca double. N-nya kayak dibaca double. Konnichiwa. Konnichiwa. Mantap. Oke, kalau selamat malam. Konbawa. Sama-sama. Yang betul tulisannya adalah konbanwa, bacanya sama-sama. Kurang jelas. Oke, lagi ya. Konbanwa. Oke. Sip. Oke, terus biasanya nih ya, kalau misalkan kita mau tidur, ngucapin salam sama orang-orang yang terkasih, Oyasumi. pacar aja ya, orang tua juga, bener. Saya jomblo Kak, saya jomblo. Yes. Terima curhatan ya. Rodok sampai tadi gak apa-apa. Ayo, sama-sama. Gimana? Oyasumi nasai. Nah, nanti yang malam yang biasanya ngechat malam-malam, coba nanti dicoba ya. Oyasumi nasai. Oke, terus kalau misalkan perkenalan, kita coba ya. Misalkan seperti ini. Kalau kita mau berkenalan, salam openingnya adalah seperti ini. Hajimemashite. Sama-sama. Hajimemashite. Ajinomoto. Itu siapa? Bawa-bawa Ajinomoto lagi. Brand nggak ada itu.
Oke, kita lagi ya, lanjut ya. Misalkan nama, berarti seperti ini. Nama saya Devi. Misalkan ya, dengerin dulu. Oh, boleh di-mute dulu, Set. Di-mute dulu. Oke. Ya, misalkan seperti ini. Nama saya Devi, Watashi wa Devi desu. Seperti itu. Jadi gini, hajimemashite, watashi wa Devi desu. Yuk, siapa yang berani perkenalan? Silakan raise hand. Raise hand dulu, jangan langsung ngomong, raise hand dulu. Bu Nia bisa minta tolong dipilihkan? Boleh? Si pemberani-pemberani ini. Saya menjadi para pejuang yang berani. Silakan berkenalan menggunakan bahasa Jepang. Krishna Fadia Kamila. Oh, sudah ada yang ini. Udah ada yang raise hand, kita bisa pilih. Boleh di-unmute dulu, Krishna. Fadia. Oke, Fadia sang. Maaf, Hajimemashite. Bagus. Kedengeran kah? Kedengeran? Sip. Fadia Kamila Azmi to moshitemasu. Oke, boleh. Azmi to yonde kudasai. Cukup jago ya, Sensei. Malang Shinshin desu. Malang Sushin desu ka? Oh, karimasu ne. Watashi wa 14 sai. Juyongsai desu ka? 14 tahun ya. Sugoi. Dozo yoroshiku ne onegai shimasu. Dozo yoroshiku onegai shimasu. Salam kenal ya, Fadia. Terima kasih, aplaus dulu buat Fadia. Pemberani sekali, arigatou gozaimasu. Oke, lengkap banget perkenalannya, tinggal di mana, keren banget. Sip. Oke, lagi. Siapa lagi yang bisa perkenalan dalam bahasa Jepang? Lengkap banget ya. Ardian Rizky. Hajimemashite, watashi no namae wa Rizky desu. Yoroshiku onegai shimasu. Yoroshiku onegai shimasu. Asik. Rizky-san wa nani ga suki desu? Hai, Rizky-san wa nani ga suki desu ka? Tokusatsu desu. Oke. Ore wa tokusatsu ni suki da. Tokusatsu ga suki desu ne. Hai. Hai, Nihon bunka, budaya Jepang, nani ga suki desu ka? Food, makanan. Food. Bahasa Jepangnya makanan Salah itu server. tabemono. Makanan itu tabemono. Tabemono desu. Misalnya, saya suka makanan Jepang, berarti tabemono ga Suki da. Oke, suki desu. Suki desu. Ya, Oke. suki desu. Oke, jadi Ki, kalau kamu bilang sukida itu bersifat informal. Tapi Oh, kalau iya. kita mau bikin formal berarti jadi Suki desu. suki desu. Oke, terima kasih ya Ki. Jadi misalkan Ya. saya suka makanan Jepang, tabemono ga suki desu. Misalkan saya suka kamu, bahasa Jepangnya apa? Iya. Omae wa suki desu. Kita temenan aja. Waduh. Kita temenan Oh, aja. jadi gitu ya. Kalau misalkan aku suka kamu, bahasa Jepangnya kamu adalah saya Kita temenan aja. Omae. Barusan chat loh. Kamu anata. Oh Anata itu iya, kamu. itu nggak formal ya? Iya, oma itu kayak lo gitu. Iya, biasanya di tokusatsu gitu. Jadi desu ne. Rata-rata anime itu pakai bahasa informal ya, rata-rata. Jadi kalau misalkan aku suka kamu, anata ga suki desu. Itu artinya gitu bahasa Jepangnya. Saya Itu suka chefnya kamu, Master Chef, anata Bu, ga ya? suki desu. Gimana? Aduh. Kak jadi Bu, maaf. Gimana? Gak jelas. Ya Allah. Oke, hai, ada lagi yang udah bisa bahasa Jepang, silakan. Ada nih, Sensei bahasa Jepangnya jomblo apa ya? Pertanyaan dari Pak Nurul ini. Sensei bahasa Jepang jomblo apa single nak? Katanya lebih elegan bilang single katanya. Bahasa Jepangnya single itu dokusin, D-O-K-U-S-H-I-N, dokusin. Dokusin. Siapa nih yang dokusin di sini nih? Aku. Ada yang curhat loh Bu Nia. Aku katanya. Ya Allah. Oke. Baik. Ada lagi satu orang lagi mungkin yang udah bisa bahasa Jepang, yuk ngobrol dikit yuk. Ini ada angkat tangan Sensei dari Hai. 10 kaca.
Salsabila Dewi, silakan Salsabila. Salsabila. Hai. Halo Salsabila, ohayo gozaimasu. Salsa-sang. Hai. Sepertinya sinyalnya Salsabila agak itu ya. Oh gitu. Salsa, halo. Halo, Salsa. Tari ada Wibu. Salsa suaranya belum kedengeran. Ini sudah kedengeran. Udah. Oke, sip. Oke, Salsa, ohayo gozaimasu. Ohayo. Hai, Jiko Shokai, boleh perkenalkan diri? Hajimemashite. Watashi wa Azel desu. Hai, Azel-sang desu ne. Azel-sang suka apa? Nani ga suki desu ka? J-pop. J-pop ga suki desu ka? Nani? Apa? Suka apa? J-pop desu ka? J-pop ka K-pop? J-pop. 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 Nani ga suki? Suka apa? Sekai no Owari. Sekai no Mari? Sekai no Owari. Sekai no Owari. So desu ka. Kenapa suka? Ya, lagunya itu ngena banget gitu loh sama hati ya. Iya. Biasanya kalau ada baper-baper gini tuh biasanya ada connect sama hati, biasanya sih gitu ya. Jangan nangis masih pagi. Iya itu Bu Nia pagi-pagi udah pada baper. Salsa, terima kasih. Kena mental. Perkenalan, arigatou gozaimasu. Hai, satu orang lagi mungkin ya Bu Nia ya, terakhir. Yuk para pemberani, silakan. Satu orang lagi. Dari ini. Oh, ada yang angkat tangan. Eritrina. Tadi anaknya baik sekali. Hai, Eritrina. Hai. Eritrina, ohayo gozaimasu. Hai, ohayo gozaimasu. Hai, jiko shokai shite kudasai. Boleh perkenalkan diri? Hajimemashite. Watashi wa Krista desu ne. Yoroshiku onegai shimasu. Krista-san desu ka? Onegai shimasu. Hai, Krista-san wa nani ga suki desu ka? Anime. Suka apa? Nani ga suki? Manga ga daisuki desu. So desu ka? Anime to manga ga daisuki desu ne. Ichibang suki wa nan desu ka? Ichibang suki. Ichibang suki wa paling suka apa? Ichibang suki anime wa? Nanti sensei terjemahin. Kamu paling suka anime apa? Ichibang wa? Hunter x Hunter. Hunter x Hunter. Tahu-tahu sensei. Kenapa suka itu? Desu desu ka? Omoshiroi? Iya, seru banget. Iya. Seru banget ya. Somoimasu, sensei juga mikir gitu. Oke, Krista, arigatou gozaimasu. Makasih ya udah perkenalin dirinya. Hai. Kawai. Oke, Soro-soro. Keren-keren ya, Mbak. Ternyata tanpa saya pun mereka udah jago-jago bahasa Jepang. Sebenarnya. Ternyata. Cukup familiar mungkin sensei. Makanya itu. Tapi sebenarnya gitu, Ding. Kalian nggak perlu, maksudnya tidak terlalu harus bergantung pada sensei ataupun pada guru begitu ya. Kalian bisa explore diri kalian dengan media apa saja. Apalagi sekarang YouTube bisa, aplikasi bisa. Kalau bisa gunakan apa saja untuk belajar bahasa Jepang. Terus anak-anak tadi yang saya bilang dengan kesempatan AFS yang untuk beasiswa ke Jepang itu semua anak kelas 10 bisa mencoba. Nanti biasanya informasinya itu datang di sekitar bulan Januari. Nah, untuk supaya nggak ketinggalan, anak-anak silakan follow Instagramnya, namanya Bina Antar Budaya. Bisa cari di Instagram ya, Bina Antar Budaya. Tentang persyaratannya apa, kemudian tesnya apa, itu bisa ditanyakan di situ. Biasanya ada CP-nya. Bina Antar Budaya. Semua jurusan IPA, IPS, Bahasa pun bisa ikut. Terus nanti untuk tahun depan ini ada satu program lagi namanya Asia Kakesi. Itu juga semua kelas 10 bisa ikut beasiswa ini sebelumnya kalau ingin. Tapi nanti informasi lebih lanjut akan sensei informasikan ya. Soalnya belum keluar untuk yang tahun depan. Cuma itu setiap tahun ada tuh beasiswa yang namanya Asia Kakesi. Nanti akan diinfokan lebih lanjut.
waktunya kayaknya sudah mau hampir habis, Bu Nia. Kita bisa akhiri mungkin ya. Ya, mungkin dari saya sedikit aja, minasan. Gambate kurete arigatou gozaimasu. Terima kasih banyak udah bersemangat untuk pertemuan yang pertama ini. Sedikit aja, semoga bisa memberikan informasi ke kalian. Titip pesan dikit aja, jangan pernah menyerah untuk belajar. Apapun, bahasa Jepang, bahasa Jerman, atau bahasa yang lain. Atau belajar apapun, karena belajar ini adalah investasi pendidikan. Kamu belajar sekarang, mungkin nggak kerasa nih sekarang. Tapi yang pasti di masa depan ini akan sangat berguna buat kamu. Dan kesempatan nggak datang 2 kali. Saat kamu tahu ada beasiswa, kamu pengen apply, ya daftar. Rasa penyesalan tidak lolos, gitu ya, itu lebih baik daripada rasa penyesalan nggak pernah ikut. Jadi jangan takut untuk mencoba. Itu pesan sensei ya. Jadi, dan jadi siswa SMA harus mulai proaktif. Jangan nunggu dikasih informasi aja. Itu tolong internet dibuka, jangan cuma buat main sosmed aja. Dilihat informasi beasiswa sekarang apa ya, aku bisa apply apa ya, kayak gitu. Itu harus lebih aktif lagi sebagai generasi muda. Kira-kira cukup sekian dari sensei anak-anak. Semoga lain waktu bisa ketemu lagi di sekolah. Jangan sungkan kalau manggil, kalau misalkan ketemu langsung aja sensei gitu ya. Sensei akan sangat menantikan untuk bisa ketemu kalian lagi. Kokomade owarimasu. Sampai di sini dulu, kita ketemu kapan-kapan ya minasan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kembalikan ke Bu Nia. Alhamdulillah, rangkaian matrikulasi pada sesi pertama ini telah terlaksana dengan baik. Kami ucapkan terima kasih kepada Sensei. Terima kasih kembali. Mau berbagi ilmunya dan pengalamannya kepada kita semua. Dan juga terima kasih kepada anak-anak sekalian yang telah menyimak dari sesi pertama sampai terakhir ini. Sebentar lagi, jangan lupa, sebentar lagi kalian akan mendapatkan matrikulasi bahasa Jerman. 30 menit lagi, kalian ada waktu istirahat. Oke? Jangan lupa nanti join di sesi berikutnya. Dan akhirnya, saya Ainia pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pak Rakil. Waalaikumsalam Arigatou warahmatullahi gozaimasu. wabarakatuh.